warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tematiknya. Sebelum belajar, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku tematiknya, dan jangan lupa kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai belajarnya. Nah, anak-anak, kita mulai belajarnya ya. Hari ini kita lanjutkan tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, tepatnya pembelajaran 3. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelumnya Ibu punya gambar. Nah, silakan diperhatikan ya, gambar apa ini? Nah, jika kalian perhatikan di sini, Ibu memberikan kalian gambar sebuah tempat pengeboran minyak bumi. Tahu nggak kalian, minyak bumi itu adalah sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Untuk apa saja sih minyak bumi itu? Ini ada gambarnya. Yang pertama ya, untuk pembuatan bensin, kemudian pelumas atau oli, kemudian apa lagi tuh? Untuk pembuatan lilin. Nah, semua itu adalah sumber energi yang sering kita gunakan. Bayangkan anak-anak, berapa liter sudah itu yang kita habiskan untuk membuat bensin, membuat oli yang hari-hari kita pakai untuk kehidupan kita, untuk menyalakan mobil, untuk menyalakan motor. Kalau misal habis, nanti apa yang akan terjadi ya? Kalian tahu nggak minyak bumi ini berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Minyak bumi itu berasal dari fosil hewan yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Kalau misalkan habis, apa ya yang akan terjadi? Kita tidak akan bisa lagi menemui bensin atau pelumas atau lilin. Nah, seperti apa itu kalau seperti itu terus? Nah, kita harus memikirkan apa bahan pengganti untuk menggantikan minyak bumi ini. Nah, selanjutnya perhatikan, ada gambar yang kedua. Baiklah anak-anak, untuk gambar yang kedua, ini adalah batu bara anak-anak, atau biasa disebut sebagai batu hitam. Ini banyak sekali dan anak di Kalimantan Timur tepatnya. Nah, banyak pertambangan batu bara yang mengeruk permukaan bumi sampai ke dalam perut bumi untuk diambil batu baranya. Untuk apa sih batu bara itu? Batu bara itu untuk menghasilkan metanol, untuk bahan bakar kompor briket, ada keterangannya ya di samping ya. Kemudian untuk menghasilkan gas serta untuk pembangkit listrik. Bayangkan berapa banyak sudah kita menghabiskan batu bara yang ada di bumi ini. Kalau setiap hari dikeruk, setiap hari diambil, apa yang akan terjadi? Tentunya pasti sama dengan minyak bumi, akan habis anak-anak. Baiklah anak-anak, apa kalian tahu apa itu bahan pengganti minyak bumi dan batu bara ya yang tidak akan pernah habis? Adakah di bumi ini sebuah energi yang tidak akan pernah habis? Ada yang tahu? Pasti ada. Nah, namanya yaitu energi alternatif. Nah, energi alternatif itu apa saja ya? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nanti ada matahari, ada angin, ada air, ada gelombang laut, dan banyak sekali akan kita bahas ya. Itu adalah energi pengganti utama. Jadi pengganti energi utama. Energi utama di bumi yaitu batu bara dan minyak bumi. Baiklah, untuk bahasan kita yang pertama yaitu matahari. Apa kalian tahu matahari itu menghasilkan apa? Perhatikan gambar di samping. Matahari itu menghasilkan panas dan cahaya. Dan matahari itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup. Salah satunya yaitu tumbuhan untuk fotosintesis. Kalian masih ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, manusia juga dapat memanfaatkan matahari untuk kehidupan sehari-hari. Untuk apa ya? Apa kalian sering melakukan penjemuran baju? Membantu ibu menjemur baju di rumah? Nah, pasti pernah tuh menjemur baju, menjemur ikan,
Atau pada saat kalian kedinginan, kalian pergi keluar rumah kemudian mencari sinar matahari agar kalian hangat. Nah, ternyata matahari itu banyak manfaatnya, yaitu selain untuk menjemur pakaian, menjemur ikan, menjemur padi, bisa juga untuk menghangatkan tubuh. Selain itu untuk menerangi bumi. Kenapa? Karena sumber energi terbesar di bumi yaitu matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada kehidupan anak-anak. Semua akan dingin, membeku dan tidak ada kehidupan. Seperti itu. Nah, matahari itu memiliki energi panas dan cahaya. Nah, ada loh anak-anak alat yang bisa menyerap energi dari panas dan cahaya matahari. Kalian tahu enggak apa alatnya itu? Yang bisa mengubah energi panas dan cahaya matahari menjadi listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke? Nah, sudah diperhatikan ya gambar berikut ini. Nah, bagaimana cara kerja panel surya untuk menghasilkan sebuah listrik? Yang pertama, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Kemudian yang kedua, energi matahari itu akan diubah anak-anak menjadi energi listrik. Setelah dirubah menjadi energi listrik, kemudian energi listrik itu akan disimpan anak-anak. Di mana menyimpannya? Di dalam baterai. Jadi ada baterainya. Kemudian setelah itu listriknya sudah tersimpan di situ, kalian bisa menggunakan sepuasnya listrik yang sudah tersimpan tersebut. Untuk apa saja? Untuk menyalakan lampu, televisi, apalagi ya, banyak sekali lah pokoknya untuk menghasilkan, untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di rumah kalian juga bisa. Nah, selain itu untuk menghangatkan air juga bisa. Baiklah anak-anak, untuk bahasan kita yang kedua yaitu air. Nah, air ini adalah sumber terbesar juga yang ada di bumi yang sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemarin sudah banyak Ibu jelaskan mengenai air ya, bagaimana cara menghemat air, bagaimana cara menggunakannya dengan bijaksana, kemudian hak dan kewajiban kita terhadap air. Nah, itu sudah Ibu jelaskan semuanya. Nah, di sini adalah beberapa gambar fungsi dari air. Salah satunya kemarin apa anak-anak di sini? Untuk menggerakkan turbin atau menggerakkan kincir air. Kemudian untuk membuat bendungan, untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Kemudian air itu juga bisa untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, banyak sekali. Nah, kita juga harus bijaksana anak-anak saat menggunakan air, tidak boleh berlebihan. Oke, bahasan air begitu saja ya. Kemudian kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu angin. Nah, anak-anak, angin adalah energi yang tidak terlihat anak-anak. Kamu hanya bisa merasakan adanya angin, tidak bisa melihatnya. Angin ini bisa kita rubah anak-anak menjadi energi gerak. Salah satunya yaitu untuk menggerakkan sebuah kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau aerogenerator. Di sini Ibu sudah berikan contohnya. Nah, ada sebuah kincir yang sangat besar sekali, itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik anak-anak. Namanya pembangkit listrik aerogenerator. Aero itu angin anak-anak. Kemudian ada lagi gambar selanjutnya, itu adalah sebuah kapal layar. Nah, kapal layar itu bisa bergerak jika ada hembusan angin yang mengenai layar dari kapal tersebut sehingga kapalnya bisa bergerak. Seperti itu. Kalian juga bisa memanfaatkan angin untuk menaikkan layang-layang. Ayo, siapa di sini yang suka main layang-layang? Nah, pasti banyak yang suka nih, apalagi anak laki-laki ya. Nah, angin itu sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai panas bumi. Baiklah anak-anak, perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar dari panas bumi anak-anak. Panas bumi yang ada uapnya. Bu Ulan belum pernah lihat sih ini panas bumi. Bu Ulan tinggal di Jawa tapi jauh dari tempat yang ada panas buminya. Nah, panas bumi ini berasal dari dalam bumi anak-anak yang berupa uap panas. Nah, uap panas yang keluar dari perut bumi ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik.
pembangkit listrik tenaga uap. Nah, Ibu akan berikan gambarnya biar kalian tahu seperti apa sih pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini dia gambarnya pembangkit listrik geotermal namanya. Jadi yang memanfaatkan energi panas bumi menjadi pembangkit listrik. Uapnya itu digunakan untuk menggerakkan turbin dan generator seperti itu. Baiklah anak-anak, bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai gelombang air laut. Pernah nggak kalian pergi ke laut? Pasti pernah dong. Nah, di Balikpapan sangat dekat sekali ya dengan lautan. Salah satunya yaitu di dekat Pantai Monumen. Nah, di situ ada laut. Kemudian ada lagi di Manggar. Ada lebih jauh lagi ke Lamaru. Pasti pernah tuh kalian ke sana. Nah, di sana pasti kita bisa menemui gelombang air laut anak-anak. Nah, gelombang air laut itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk bahasan kita selanjutnya yaitu mengenai bahan bakar bio. Apa itu bahan bakar bio? Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 anak-anak yang akan kita bahas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Apa itu biogas? Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu memberikan sebuah penjelasan mengenai biodiesel. Apa itu biodiesel? Biodiesel itu adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Apa saja? Bisa bunga matahari, jarak, kelapa, sawit, kacang tanah, dan kedelai. Di sini ada gambarnya ya anak-anak ya. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Untuk bahasan yang kedua yaitu bahan bakar bioetanol. Apa itu bahan bakar bioetanol ya? Dan dari apa saja bahan-bahannya? Ada di samping. Nah, bahan-bahan pembuatan bioetanol yaitu singkong, ubi, jagung, dan sagu. Nah, bioetanol ini dapat digunakan untuk pengganti bensin atau premium. Baik anak-anak, kita sampai di bahasan terakhir yaitu biogas. Apa itu biogas? Biogas itu adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam sebuah lubang anak-anak. Sebuah lubang yang dibuat di dalam tanah ini ya, gambarnya ya. Ada bapak-bapak sedang memasukkan kotoran hewan yaitu kotoran sapi ke dalam sebuah lubang. Nah, kemudian kotoran itu nanti akan terurai anak-anak oleh bantuan bakteri dan kemudian akan menghasilkan gas metana yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Nah, sehingga bisa untuk menggantikan LPG. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Seperti itu penjelasan Ibu hari ini. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Hari ini tadi kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar mengenai energi alternatif. Apa tadi energi alternatif? Energi pengganti dari energi utama yang tidak akan pernah habis ya. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M. 1. Pakai masker, 2. Cuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Selalu jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.